pemberian soal juga. Jadi nanti kalau kalian juga mau, nanti bisa aku share ya. Bisa aku share juga. Kalian tuh yang TPBS, UTS-nya juga ada SPT. Kalau boleh Iya, tahu. Mbak. Ada, Iya, Mbak. Mbak. Ada, Mbak. Ada, Mbak. Ada. Ada, Mbak. Hari Senin, Mbak. Oh, jadi kalian itu sebenarnya harusnya ada pelajaran ini ya? Iya, emang, Mbak. Iya. Ya, Kemarin-kemarin nggak ikut. Oh, soalnya tuh waktu itu katanya, kata KM-nya kalau nggak salah, TPPS itu nggak belajar ini juga. Jadi waktu itu kita udah buat grup tuh aku nggak ngisi RPBI. Ada, Mbak. Terlalu banyak banget loh model ini. Ya udah bisa ya bisa. Nanti nggak apa, nanya aja ke aku lewat PC, insya Allah dijawab ya. Jadi sekarang kalau udah pada siap belajar, aku share screen ya. Aku share screen, oke. Oh ya, untuk yang TPBS, sebelumnya perkenalin aku Elsa Dahayu, bisa dipanggil KL, Mbak El, Mbak Elsa, boleh siapa aja, atau Elsa juga nggak apa-apa. Aku dari angkatan D4 TPBS, angkatan 2018, gitu ya. Oke, sekarang lanjut aja, jadi aku itu udah buat ini, satu Excel ini, buat teman-teman, awalnya buat TRPBS, sekarang nggak tahu kalau TPPS juga belajar ini, gitu ya. Mohon maaf atas salah komunikasi, salah nangkap sebelumnya. Yang penting sekarang kita belajar aja. Jadi untuk kisi-kisi UTS, Bu Devi sendiri konfirmasi ke aku kalau inilah materi-materi yang akan masuk UTS nanti ya. Atau yang semester ini atau yang setengah semester itu diajarin, yaitu sifat umum tanah dan klasifikasi tanah. Untuk sifat umum tanah dan klasifikasi tanah itu adalah rumus-rumus umum tanah seperti berat volume, seperti porositas, angka porositas, atau VA, VB, atau kadar suatu tanah itu kadarnya ada apa aja. Terus ada juga angka ada juga faktor susutnya, terus juga ada juga angka jenuhnya juga. Terus untuk klasifikasi tanah sendiri ini, nanti biasanya outputnya itu, jadi karena ini TPPS juga baru, mungkin aku bisa agak menyampaikan lebih rinci lagi ya. Jadi untuk pelajaran ini tetap saja outputnya adalah kalian bisa melakukan uji tanah, pengujian tanah, yang dimana memang orang teknik sipil itu pasti kalau di geoteknik itu ya pasti menguji tanah gitu. Seperti bangunan, ingin bangun rumah, fondasinya, untuk bangun fondasi sendiri, tanahnya harus tahu kuatnya berapa, jenis tanahnya gimana, kohesitasnya berapa, sudut geser berapa, dan lain-lain itu. Nah ini makanya kalian itu belajar di mata kuliah ini gitu ya. Jadi untuk UTS sendiri soalnya kalau kalian lihat itu memang adalah soal-soal data lab. Udah diketahui data lab, terus kalian disuruh mencari parameter-parameter atau angka yang memang di lapangan itu yang emang the real condition-nya itu emang butuhnya itu gitu. Jadi di sini untuk yang materi klasifikasi tanah nanti ada soal UTS-nya atau output-nya itu ada uji gradasi butiran. Terus untuk kuat geser tanah itu nanti outputnya dan di UTS-nya juga soalnya yaitu berupa data pengujian geser triaksial test atau uji triaksial. Terus untuk pemadatan tanah itu kalian juga dihadapkan pada soal mengolah data pengujian tanah juga, data pemadatan tanah, hasil pengujian pemadatan tanah, atau kita bisa sebut sebagai uji proktor. Dan untuk CBR tanah juga pengujian CBR juga yang nanti kalian ditanya nilai CBR berapa dan kapasitas dukung. Untuk kapasitas dukung ini kalian juga menghitung dan bisa bisa diaplikasikan di soal fondasi. Ini jadi aku buat ini berdasarkan soal-soal tahun lalu, dan ini kayaknya ada satu lagi ya. Aku nanya sih kemarin TPBS sama TRPBS udah diajarin tekanan belum? Tekanan tanah.
Ada yang nyatet nggak tekanan tanah? Jadi maksudnya dalam suatu tanah DPT dinding penahan tanah gitu udah diajarin kan sampai situ kan maksudnya? Apa gimana? Halo teman-teman, santai aja dijawab aja nggak apa-apa. Kayak temen aja pokoknya ya, kayak belajar bareng aja gitu, santai aja. Kemarin catatan untuk tekanan tanah, udah sampai kah? Ada yang nyatet kah? Mbak, itu Ada yang Iya, gimana? itu bagian pemadatan tanah kan? Bukan. Oh, bukan ya? Tekanan tanah itu, oke, sebentar ya sekilas kayak gini. DPT, dinding penahan tanah, aplikasinya. Kalau biasanya bertahun-tahun sih masuk sih. Maksudnya Bu Devi pasti udah mengajarkan sih untuk ini sendiri. Karena ini juga penting gitu ya di ilmu mekanika tanah ini. Udah kan? Ada belum nyatet? Kalau ini dari PPT Bu Devi sendiri ya, aku jadiin PDF aja. Jadi mungkin pada saat penayangan Bu Devi tentang DPT ini ada yang nyatet. Nggak apa-apa, nggak harus semuanya, coba 1, 2, 3 orang. Biar aku tahu udah ini masuk ke dalam materi UTS gitu. Gimana? Kalau aku sih ngerasanya belum pernah lihat, Mbak. Sama Iya, kan? Mbak. Aku juga belum pernah lihat. Sama, Mbak. Belum pernah. Baru tahu. Belum. Jadi tadi aku juga mohon maaf telat ya, karena aku tuh sebenarnya telat karena tadi menjawab soal yang tadi. Karena soal yang tadi itu benar-benar yang menurutku paling rumit gitu ya dari ini. Tapi dari 2016, 2017, 2018, 2019 itu udah masuk sih. Apa mungkin karena singkat, mungkin setelah UTS kali ya. Tapi nanti kita pelajarin aja ya semuanya. Oke. Untuk TPPIS, kalian benar-benar ini pelajaran namanya apa sih kalau boleh tahu kalau di kalian? Mekanika tanah. Sifat dan perilaku tanah. Oh iya, Sama. belajar rumus-rumus dasar tanah juga gitu kan? Uji gradasi butiran. Yang ngajarin Iya. Iya, Mbak. Wah. Berarti harusnya kalian juga ya? Yaudah, ini gimana nih? Mau belajar ulang atau kayak gimana? Soalnya kalau kemarin TRPBS itu udah sampai apa ya kemarin ya? Udah sampai apa kemarin, Di? Kemarin nomor 2 itu nomor. Pemadatan tanah ya? Iya, Udah sampai pemadatan. Iya, pemadatan. Gimana ya? Maaf, Gimana nih? ini udah ada pengerjaannya kan ya, Kak? Nggak apa-apa kok, Kak. Nanti kita bisa baca-baca sendiri aja, asal ada penyelesaiannya Oke. dari soal UTS. Oke, kalau mau kayak gitu, gimana ya? Boleh Iya, atau aku ada ide gini sih, ada di gini sih. Kalian nanti ini aku kasih satu Excel ini untuk semua materi UTS udah di dalam sini. Nah, terus kalian pelajarin apa yang sekarang aku sampaikan bersama dengan TRPBS, pelajarin, terus kalian coba dulu yang belum ini, yang belum kemarin kalian coba dan yang sekarang juga. Terus nanti minggu aku adain asistensi untuk penjelasan lagi yang ini deh, yang sebelumnya. Iya boleh, kalau ada yang bingung boleh aku buka 1 jam, entah 1,5 jam di pas pagi hari, aku mau kok. Oke? Oke, Kak. Makasih. Baik, Oke, Mbak. Oke, sekarang lanjut. TRPBS buka belajar mandiri, Mbak, sama Mas Alfian. Mas Alfian tuh siapa tuh Mas Alfian? Alfian juga. Alfian juga, Mbak. Itu belajar mandiri. Iya, Mbak. Alfian juga. Pakai juga, Kak. Pinter, Mbak, dia, Mbak. Iya, Kak. Calon Iya. asdos. Tahu. Yang tadi itu kan yang tadi mau minta laptop itu kan? Iya, benar. Iya. Yang TPWS saling mengenal aja ya, santai aja. Kalau yang gimana kalau kita ulang dari pemadatan sebentar? Boleh, Mbak. Ini ada yang Boleh, mau setuju. Gak apa-apa. Oke ya. Jadi
aku jelasin lagi di sini. Untuk yang teman-teman semua, aku panggilnya teman-teman aja. Jadi teman-teman semua, kita udah sampai di pemadatan tanah. Dan untuk kuat geser tanah ini, triaxial test juga hari ini akan aku jelasin karena kemarin belum sempat. Jadi ini juga ada UTS ya 2018. Terus nanti ikutin aja panahnya. Ini data pendampingnya, dikasih grand size analyze dan juga ini sama aja BTW sih. Nah, terus ini juga ada soal 2019, terus juga ada kuis 2017-2018 juga, terus juga ada kuis 2016 juga. Nah, ini udah cukup sih menurutku, soal-soalnya sering banget dirangkap, atau soal-soalnya itu beberapa ada yang sama, tapi tetap aja untuk Bu Devi masih menjadi dosen yang suka unpredictable ya di departemen kita, suka masih mungkin ada soal baru, tapi insya Allah untuk 3/4 atau setengah soalnya bisa diambil dari tahun lalu, insya Allah ya. Makanya kita sekarang langsung mempelajari jawaban-jawaban dari soal tahun lalu. Oke, sekarang itu kita bisa ke pemadatan tanah. Jadi untuk pemadatan tanah ini, soal UTS-nya ini, jadi ini adalah soal UTS 2018 dan 2019, dan ini adalah ada hasil uji standar proktor atau hasil uji pemadatan tanah. Di mana ujinya? Di lab mekanika tanah. Nanti kalian akan masuk situ one day, kalau misalkan virus ini udah berakhir. Dan oke, diketahui gini ya, ada di satu data ini, water content itu kadar air dan bulk unit weight ini PCF. Ini adalah gamma B. Nah, ini kemarin sebenarnya ada gimana ya? Ada suatu kebingungan gitu ya, di mana gamma B, jadi kan bulk unit weight. Aku percaya anak kelas TPWS juga udah mengetahui ya lambang-lambangnya gamma B gitu itu. Nah, jadi untuk di buku mekanika tanah itu jadi suka berubah, apa ya, ada yang suka berubah gitu. Jadi untuk gamma itu kan aslinya berat volume. Nah, ada gamma B, ada gamma D gitu. Jadi aku waktu itu bacanya gamma B itu adalah berat volume basah. Nah, ternyata gamma B itu artinya juga sama dengan gamma W gitu. Nah, maka dari itu intinya untuk bulk unit weight ini seharusnya itu bisa dilambangkan dengan gamma B gitu ya. Ya, jadi nanti jadi di sini di setiap soal aku udah naruh ini materinya ya, materi sumbernya dari mekanika tanah, udah aku tulis sumbernya ya biar nggak copyright gitu ya di awal tadi. Ini jadi kemarin tuh ada kebingungan, jadi ini bulk unit weight ini harusnya itu adalah gamma B gitu ya. Jadi nanti untuk pemadatan tanah soal ini, outputnya itu kalian harus fokus ke grafik pemadatan tanah. Pokoknya grafik yang akan gimana ya, pokoknya kurva pemadatan tanah gitu loh, atau hubungan antara ini konten water yang di bawah, dengan ini adalah berat volume kering, atau gamma D, atau gamma D. Nah, terus jadi dari data water content dan bulk unit weight ini kalian bisa mengolahnya ya. Dan jangan lupa kalau misalkan dari gamma dis ini satuannya itu biasanya itu gram per sentimeter kubik. Jadi untuk pemadatan tanah outputnya sekali lagi OMC atau optimum moisture content, optimal kadar air optimal pada satu tanah, dan MDD, berat volume kering maksimum dalam suatu tanah itu. Ya, jadi sekarang gimana sih biar kita bisa bikin kurva? Sekarang kita bisa masukin atau bisa menggunakan rumus-rumus yang ada di awal ya, yang ada di awal ini. Jadi nanti masukin aja rumusnya, bisa pakai gamma D sama dengan gamma B per 1 plus W. Nah, ini kemarin kebetulan aku pakainya itu ya, pakainya yang ini. Jadi kemarin kupikir karena diketahui GS-nya 2,7 dan water content-nya juga udah ada, dan gamma weight-nya juga gamma weight udah ada. Gamma weight itu
kalau ya gamma weight-nya, sorry iya, jadi aku pakai rumus yang itu ya. Jadi dari GS gamma W sama dengan gamma S per GS. Jadi ini aku menghitung gamma W dulu sehingga dari gamma W bisa dimasukkan ke rumus gamma D. Jadi kalau kalau udah gamma D diketahui, jadi untuk bahan membuat kurvanya adalah gamma D dan water content sudah ada dua-duanya, lalu kita buat di grafik pemadatan tanah. Untuk grafik atau kurva atau itu agar lebih akurat, aku menyarankan untuk membuatnya dalam Excel. Makanya di sini aku berikan juga Excel-nya gitu ya. Karena aku pikir gini loh, nggak apa-apa sih kalau kita nggak begitu detail dalam rumus kalau di mekanika tanah. Soalnya kalau orang teknik sipil tuh sekarang juga udah dikaitkan kepada teknologi gitu ya, BIM juga. Jadi perhitungan itu banyak banget yang udah pakai teknologi komputer. Jadi Microsoft Office tuh udah harus bisa gitu. Jadi nggak apa-apa sih kalian nanti tinggal masukin aja angkanya di sini. Ini jadi kan aku masukin gamma W dulu dari rumus ini nih, GS ini. Tapi kalau kalian mau langsung mencari gamma D, untuk di sini yang kita cari langsung gamma B per 1 plus W ini, gamma B-nya itu adalah ini, itu juga nggak apa-apa, nanti kalian ganti aja rumusnya, sehingga nanti kalian terbentuk suatu kurva dari pemadatan tanah. Untuk yang belum tahu caranya, nanti kalau udah ketemu water content sama gamma D-nya, atau sumbu X, sumbu Y-nya si kurva yang akan kita buat, kita blok, lalu insert, lalu mudah aja ke scatter. Nanti karena itu kurva lengkung, dan biar tahu poin-poin sampel, penomoran yang udah itu, kita pakai yang ini. Jangan pakai yang ini. Oke, kita pakai ini aja. Nah, untuk itu langsung aja diklik, dan nanti kalian melihat dari kurva tersebut bentuk mana yang paling puncaknya gitu. Seperti yang kemarin udah aku sampaikan di kelas TRPBS, jadi di kurva ini sebenarnya ada keanehan gitu ya, ada keganjalan. Tapi aku nggak tahu sih, mungkin kalau kalian masukin ke ini, rumus yang ini, gamma D sama dengan gamma B plus per 1 plus W ini, mungkin kurvanya akan lebih baik gitu. Aku nggak tahu apa sama aja, tapi harusnya sama aja ya nilainya. Tapi mungkin kalian bisa nyoba lagi, nanti pokoknya dari kurva itu, kalian lihat titik mana, puncak mana yang paling, ya puncak itu pasti maksimum ya. Lalu kalian plot ke sumbu X dan sumbu Y, lalu bisa didapat di sumbu X-nya kadar air optimumnya dari suatu tanah tersebut, dan kalian plot ke sumbu Y untuk mengetahui maksimumnya dari gamma D atau berat volume kering tersebut. Sehingga nanti kalian bisa dapat OMC dan MDD-nya. Untuk OMC itu kan optimum moisture content. Oke, aku ulang lagi, dan di sini 11,5 itu ini ya. Ini aku ambil 11,5 karena kebetulan di sini. Dan untuk MDD maksimum dry density itu aku di sini di plot aku menuliskannya 99,7 karena menurutku ya di sinilah 99,7 atau 99,8 gitu ya. Dan harus diingat untuk OMC sendiri, kadar air dalam suatu tanah itu selalu dinyatakan dalam persen, dan MDD selalu dinyatakan dalam gram per sentimeter kubik. Jadi di sini kalian tadi kan masih menghitung gamma W, untuk mencari gamma D itu masih dalam satuan PCF. Nah, PCF sendiri adalah ini, PCF sama dengan LB per feet kubik. Nah, ini nanti kalian konversikan aja ya. LB ke gram, feet-nya ke sentimeter kubik, feet kubik ke sentimeter kubik berapa. Terus untuk 95% maksimum dry density-nya, kalian bisa dikalikan aja sama MDD-nya. Ya, jadi dalam laboratorium itu diperlukan data-data ketiga ini biasanya. Dan biasanya kadang juga ditanyakan dari nilai ZAF-nya. Nah, di sini aku melampirkan ya materinya sedikit tentang gamma ZAF ini. Jadi kita bisa baca bentar ya mungkin ya. Jadi gini. Jadi kemungkinan berat volume kering maksimum dinyatakan sebagai berat volume kering dengan tanpa rongga udara, atau berat volume kering saat tanah menjadi jenuh, atau yang dapat diungkapkan atau kita dapat sebut gamma ZAF ini.
Jadi gamma zaf ini dapat dihitung dengan nih persamaan ini. Ya. Jadi ini nanti kalau kalian ditanya zafnya gitu ya. Nah, ini kalian bisa pakai rumus yang ini gitu. Gitu aja sih mungkin dari. Nah, ini aku pengen ngasih tahu sebentar untuk contoh dari apa namanya? Kurva pemadatan tanah itu seharusnya gini ya gimana ya? Kurva harusnya kurva cembung aja kayak gitu loh. Cuma yang tadi tuh agak aneh aja gitu. Tapi it's okay asal bisa kedeteksi puncaknya di mana sehingga kalian bisa plot kadar air dan maksimum dry density-nya. Dan ini nanti kalau kalian ini aku jaga-jaga aja sih kalau kalian disuruh buat namanya rongga udara. Ini ada garis rongga udara ini juga juga dicari pakai rumus tapi setahu dulu sih aku belum diajarin gitu ya. Cuma nanti gitulah pokoknya bisa. Terus nanti ini kalau penggambaran grafiknya kalau kalian disuruh tulis tangan ya, kita nggak tahu besok Bu Devi mungkin jawabannya tulis tangan ya, terus nanti dijadiin PDF nah gini ya, yang rapih gitu satuannya, berat volume kering dalam gram per sentimeter kubik, water content dalam persen, dan ini nanti dikasih apa sih titik-titiknya itu plot-plotannya, terus nanti dikasih garis optimum gitu-gitu. Dan mungkin kayak gitu sih. Mungkin kayak gitu untuk pemadatan tanah ini. Ada pertanyaan sampai sini? Mbak, gamma B sama gamma S itu sama atau beda? Nah, kalau gamma B, nah itu sendiri. Nah, gamma B sama gamma S tuh mungkin kalau menurutku jadi gimana ya? Sebenarnya aku agak bingung gitu loh. Kalau gamma B itu dia pakai bahasa Inggris ya, bulk, itu sama. Gamma S kan sama-sama gamma soil dan gamma bulk. Tapi kadang kalau di buku ini gamma B itu sama dengan gamma basah atau gamma W gitu. Jadi mungkin kalau menurutku kalau untuk masalah gamma nggak apa-apa sih kalau menurutku ditanyakan ke Bu Devi. Bu, maksudnya ini adalah gamma ya yang tadi aku bilang itu loh, gamma bulk atau gamma basah ya. Nanti kalau gamma B-nya, karena kalau aku sendiri baca buku mekanika tanah 1 dan 2 itu gamma B itu kadang gamma basah gitu loh, atau gamma wet gitu. Jadi ya jadi kayak gitu. Jadi untuk aplikasi ke rumusnya sendiri jadi kadang kita bingung gitu. Jadi kalau menurutku untuk gamma boleh kalian memastikan kembali ke Bu Devi. Yang penting kisaran rumusnya sih kalian pakai ini sih. Antara ini ya. Jadi nanti kalau diketahui gamma S itu ntar kalian cari gamma wetnya dari rumus GS lalu baru ke rumus gamma ini density ini G ya. Jadi nanti GS kali gamma W, terus tapi kalau kalian diketahuinya gamma B ternyata itu berat volume pada tanah tersebut, berat volume butiran tanah tersebut, kalau pas kalian udah klarifikasi lagi dengan Bu Devi, itu kalian boleh langsung pakai rumus ini. Ini kotak kuning ini. Berat volume kering sama dengan berat volume butiran per 1 plus W. Tuh. Ya. Mungkin kayak gitu sih. Ada pertanyaan? Mbak izin bertanya, Mbak. Iya. Apa dulu nih? Kamu. Tadi yang water content itu gamma W kan ya? Kalau water content bukan. Kalau gamma itu namanya berat volume. Berat volume itu berat per volume. Pasti satuannya bisa dilihat dari satuannya juga. Gram per sentimeter kubik. Berat per volume. Kalau water content, kadar air itu selalu persen. Kalau bulk unit weight itu gamma apa? Gamma itu tuh berat volume butiran kalau aku cari di internet. Jadi kemarin pas aku lihat di antara itu mungkin paling bisa gamma S gitu. Karena di buku gamma B itu sukanya berat volume basah gitu. Nanti mungkin bisa ditanyain lagi sama Bu Devi gitu. Oke, terima kasih. Oh iya, aku juga ngasih tahu lagi sih satu hal.
ini juga berdasarkan pengalamanku sama pengalaman kakak-kakak yang lainnya. Jadi penting banget untuk Excel yang aku kasih ini nanti kalian pelajari step by step-nya, karena Bu Devi itu walaupun Bu Devi materinya banyak, langsung dikasih banyak, tapi Bu Devi itu benar-benar dosen yang kami kenal itu menghargai proses. Jadi dulu aku yakin itu juga jawabanku tuh nggak sama gitu, nggak bener-bener sama teman-teman yang lainnya gitu, tapi aku yakin prosesku tuh runtut, rinci gitu loh. Ini lalu bisa dicari sini dengan ini, lalu bisa dapat ini, nah gitu tuh runtut. Jadi walaupun angka yang nggak betul, Bu Devi tuh menghargai sih. Soalnya dulu kayaknya untuk tekanan-tekanan ini juga aku dulu ada kesalahan sedikit, karena memang agak susah dimengerti gitu ya kalau ini. Itu kalau menurutku. Jadi insya Allah ya, kalau kalian ngerti lah konsepnya, maksudnya yang penting di sini kita mencari gamma D, di sini water content, insya Allah Bu Devi pasti memberikan kalian poin yang memang poinnya itu poin bagus gitu. Yaudah, ada pertanyaan lagi nggak? Kak, Mbak, Cinta. mau tanya. Buat nyari ZAV itu gimana ya? Ini ZAV itu kalau nyari, jadi dulu angkatanku dan ke bawah itu gak ditanya ZAV kan. Ya, jadi kita juga nggak tahu. Nah, ternyata kalau aku lihat di buku Mekanika Tanah, jadi karena sebab ini gitu loh. Jadi ada kemungkinan berat volume kering yang kita dapat di di kurva pemadatan tadi itu tanpa rongga udara gitu, atau tanahnya itu pada saat dia itu menjadi jenuh, sehingga bisa dihitung berat volume ZAV-nya gitu. Jadi ini rumus yang paling bisa dipakai sih ini. Kasih Mbak. Iya. Kalau itu aku cuma itu sih, iya. Itu yang mencari ZAV itu W-nya itu didapat dari mana ya, Kak? Water content. Water content-nya, nah ini maksudnya tergantung ZAV-nya ini nanti kalian gimana ya, kalau nanti ZAV-nya disuruh bentuk kurva, maka kalian masukin satu-satu lagi kan kayak gini. Masukin satu-satu lagi kayak gini, mungkin kayak gitu sih. Terus kalau untuk nilainya mungkin W-nya bisa dimasukin kadar air optimumnya. Karena jujur aku soalnya bener-bener belum pernah ditanya ZAV gitu. Kadar air optimumnya itu yang OMC itu ya, Kak? Iya, betul sekali. Inilah biasanya output dari soal ini, OMC MDD. Gitu, gimana? Mbak, kalau yang 95% max dry density itu apa? Berarti 95%-nya dari berat volume maksimumnya. Berarti ya dicari aja 95% dikali itu MDD-nya. MDD itu kan maksimum dry density. Maksimum berat volume kering maksimum pada suatu tanah gitu. Gini ya, kalau emang kalian ada yang nyari ZAV-nya juga? Maksudnya kalian udah ada nyari rumus ZAV terus ketemu gitu nggak, ZAV itu apa gitu? Alfian, Kak. Alfian sangat pintar, Kak. Alfian, iya, emang ZAV-nya ketemu gimana, Fian? Jujur kalau dari buku Mektan, aku cuma dapat ini ya untuk ZAV ini. Jadi dikaitkan dengan ini sih, berat volume kering saat tanahnya itu ternyata jenuh gitu. Itu, Pak. Dari buku Mektan sama dikirimi PDF e-book sama kakak kelas itu. Jadi baca-baca itu, jadi nanti bentuknya itu dimasukkan ke kurvanya juga. Diplotkan ke grafik itu. Jadi ini ya? Berarti iya, kayak gitu ya. Yang itu, rongga udara 100% itu ZAV. Iya, berarti mungkin ya karena gamma ZAV juga ya, jadi nanti sama aja kan kayak gamma D, maksudnya sama jadi ya. dimasukin satu ya? Dicari satu-satu dengan water content yang di atas gitu kan berarti, Fian?
Itu mungkin bisa di-scroll ke bawah. Kalau saya lihat tadi ada penjelasannya, Kak. Itu. Ya. Ini kan sama dengan mencari gamma D gitu, cuma Ya. rumusnya lain gitu. Iya. Nah, jadi untuk W-nya itu kita mengambil kayak itu yang penjelasan nomor 2 itu. Oh ini. Oh iya. ini. Misalnya 10%, 15% gitu ya. Iya. Jadi kayak kita mengambil titik tersendiri gitu. Kalau penangkapan saya. Penangkapan Alfian. Wih. Oke, ya udah berarti untuk Zafnya karena Alfian yang udah dapat e-booknya, sementara aku belum, sementara aku baru sampai sini, mungkin bisa berarti bener ya yang dilampirkan ini ya, Alfian ya? Iya, Kak. Jadi nanti bisa dipelajari ya, teman-teman ya. Ini aku kasih tandanya. Silahkan yang mau belajar PC Alfian. Waduh, berat. Nggak apa-apa, biar banyak berkahnya, Fian. Next Agustus, Mektan. Yuk. Oke, lanjut ya, next ya. Next ya. Kalau next gimana guys? Oke Kak. Oke. Ya, Kak. Mungkin aku minta izin 5 menit untuk membuka chat dulu ya teman-teman. Untuk triaksial, karena untuk buka chat tertuku biasanya 3 menit sampai 5 menit. Oke? Iya Kak. Benar ya. Oke. Tugas gambar teknik ya Kak. Iya, kalian udah pakai chat belum ya kalau boleh tahu? Udah Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, jadi nanti triaksialnya untuk kalau ada soal triaksial, nanti kan pasti menghitung parameter-parameternya itu dari diagramor. Diagramornya kalian gambar pakai chat ya, biar lebih akurat. Oke? Siap, Kak. Oke, bentar lagi loading ya guys. Kak, mau nanya. Iya. Biasanya Bu Devi ujiannya berapa lama ya, Kak, durasinya? Tunggu sebentar, aku lihat ya. Biasanya kalau online COVID gini sih sama sih. Jadi kalau tahun lalu itu sekitar 120 menit 2 jam. Tapi kalau di online juga 2 jam itu kerasa sebentar sih menurutku. Dari pengalamanku semester kemarin online ya, tetap kayak singkat banget gitu. Walaupun on cam nggak? Kenapa? Boleh on Katanya cam? kalau Bu Devi on cam. Enggak, katanya pas ujian Bu Devi on cam. Oh, kata siapa tuh? Kata Bimo. Kata Bimo. Alfian. Woi, ngawur. Kata-katanya. Oh, kalau kata-katanya pasti kata anak 2019 berarti ya? Ada Oji tuh. Yes. Enggak. Oh iya, ya berarti mungkin bisa jadi ya, cuma ya udah, berarti kalian itu ya susah juga ya, kok kayak gitu. Ya, apa Biar bisa leluasa sambil tesnya gimana, Mbak? Kenapa? Teknis UTS-nya gimana? Kalau teknik UTS, tiap dosen tuh beda-beda. Kalau kamu kan belum kuliah semester kemarin ya. Nah, aku kemarin kuliah COVID ini, teknisnya itu justru dosennya itu mempersingkat waktunya. Jadi semisal di ruangan, offline, itu waktunya 2 jam. Nah, soalnya itu kadar kesusahannya benar-benar ditingkatin lagi. Waktu itu kita mengisi soal magister. Soalnya anak magister waktu itu. Terus waktunya itu cuma 1,5 jam. Jadi mungkin ya dosennya juga berpikir gitu ya, mungkin ini si anak ini pasti kan diskusi, tapi udahlah saya kasih soal susah banget sama waktunya singkat, siapa yang besar-besaran nilainya, nah gitu mungkin ya. Tapi setiap dosen beda-beda, ada yang juga full 2 jam, terus pasti banget itu nanti kendala tuh, semesternya error, galat, Pak, saya kirimnya udah
jam segini 59 gitu lah, kurang 1 menit 2 menit, tapi nanti sama dosennya ada yang dikasih waktu setengah jam lagi, ada yang dikasih waktu 10 menit untuk kirim email. Soalnya si master kalau udah telat dia udah nggak bisa ngirim lagi. Kayak temanku waktu itu udah ngerjain panjang-panjang, dia nggak bisa ngirim lagi. 0. Tuh benar-benar harus diperhatikan waktu. Givari nggak J? Oh Adrian. Ya halo. Oke. Mohon maaf, catku belum. Oh ya, sebentar lagi. Untuk teriak sial, catatannya ada yang lengkap. Udah mencatatkan dia, maksudnya untuk diagramor udah oke kan? Udah ada catatan sama sekali, Kak. Ini siapa yang jawab? Cakep. Bu Devi kecepatan jelasinnya, Mbak. Oh iya, Aduh, merasa kentang, Mbak. Gak tahu apa-apa. Ya, aku boleh sharing nggak ya, Mbak? Mbak Els boleh sharing nggak, Mbak? Ya, Mbak Els. Ya, ini udah kebuka. Oke, kita jadi lanjut aja uji triaksial atau yang kalian pelajari itu namanya kuat geser tanah ya, parameter kuat geser tanah. Oke. Udah muncul ya share screen-nya? Udah muncul belum nih? Sudah, Kak. Oke, ini soal sering banget selalu dilampirkan ya di 2018-2017. Jadi nanti yang tadi udah aku kasih untuk geser tanah untuk parameter geser dari suatu tanah itu bisa direpresentasikan di uji triaksial. Oke. Nah, dari uji triaksial tes ini gimana ya? Kalian perlu ada gambaran nggak sih uji triaksial kayak gimana? Perlu banget, Mbak. Ini tapi sebenarnya mohon maaf banget, laptopku hancur gitu deh semester 5. Jadi kayak lemot. Banyak tugasnya. Mana ya? Nah, ini dia uji triaksial. Oke, jadi uji triaksial itu salah satu pengujian di laboratorium tanah, sekali lagi, yang dimana dia itu untuk menentukan parameter geser tanah. Jadi parameter geser tanah itu bisa diuji loh, adik-adik itu bisa tahu loh, dengan suatu alat, namanya alat, aku nggak tahu sih namanya apa, alat triaksial gitu ya, kita punya, di lab kita punya, dan jarang banget itu dipunyai di lab Mektan orang-orang. Itu kayak tanah dibentuk tabung, habis itu dia dikasih dipres gitu ya. Nah, sehingga misalkan tanah gitu ya, dikasih membran, apa sih, membran tipis gitu, kalau waktu itu aku pakainya kondom gitu ya. Kondom itu, terus nanti dia dipres dengan tekanan tertentu itu dari tabung itu pasti nanti hancur gitu loh. Nah, itu kita sebutnya itu sebagai failure condition atau kondisi kegagalan pada saat tanahnya itu telah mencapai maksimum dari dari tegangan gesernya dia gitu, sehingga dari failure tersebut kita bisa mencari atau mendapatkan namanya itu sudut geser dalam satu tanah, yaitu namanya V, dan kita bisa dapat tuh C atau namanya kohesivitas tanah. C atau CU itu sama ya. Nah, C itu kohesivitas itu artinya itu kayak daya lekat antar tanah. Jadi C dengan suatu kerapatan tanah itu berbanding lurus. Jadi semakin tinggi kohesivitasnya itu, maka tanahnya itu makin rapat gitu. Kebayang lah ya kalau misalkan tanah geser, tanah hancur itu ya pasti yang bisa dapat tuh sudut geser dalam dan daya lekat dari tanah itu sendiri atau C. Nah, inilah nanti kalian itu pokoknya outputnya itu adalah diagramor. Ingat ya, pokoknya untuk output dari triaksial atau uji geser tanah ini cuma 2, yaitu ini V, sudut geser dalam tanah yang aku tadi bilang,
dan ini CU atau C atau daya lekatnya. Nah ini untuk C sendiri diperhatikan satuannya dia biasanya menggunakan kilopascal. Nanti kalau di soal biasanya Bu Devi itu suka banget mainin satuan. Suka kadang-kadang, nggak semua soal sih tapi mainin satuan sehingga kalian harus bisa konsentrasi dan mengolah data tersebut, jangan sampai salah satuannya. Oke, jadi V sama C ya. Ini sedikit dari pengenalannya. Sekarang kita balik ke soal tadi. Nih. Salah deh. Oke, dari sini. Temukan parameter geser tanah dari dua benda uji tanah lemung jenuh pada triaxial test. Oke, tentukan parameter geser tanah. Yang tadi aku bilang, parameter geser tanah pada triaxial itu ada dua, nanti C sama V-nya yang bisa didapat dari diagram Moore-nya. Jadi diketahui nih dari benda uji 1 dan 2 ini tegangan 3 dan tegangan F-nya itu berapa? Nah, tegangan 3 atau tegangan F-nya itu adalah gimana ya? Aku mengartikannya begini. Untuk tegangan 3 itu adalah tegangan yang diberikan pada saat tadi si sampel tanah tadi, tabung sampel tanah tadi di press gitu ya. Nah, untuk tegangan F sendiri itu adalah tegangan optimumnya. Nah, itu kalau misalkan dihitung itu ini ya, banyak prosesnya kalau misalkan mau dihitung. Jadi tadi ini tegangan 3, aku sebenarnya nggak tahu ya itu lambangnya apa. Gimana ya? Ada yang tahu nggak lambangnya apa namanya? Aku lupa ya sebenarnya. Iya enggak dong, Mbak. Apa? Tahu. Ya apapun itulah ya. Ya pokoknya ya itulah tekanan, ya tegangan itu ini apa ya? Apa namanya? Torsi. Iya tahu Kak kalau di Torsi nggak sih? iya torsi tapi disebutnya bisa torsi. Tahu. Halo Kak. Ya, Mbak Es tuh kayaknya tuh putus tuh. Aku 19. Gantiin kowe Mas. Jangan, gua nggak tahu SPT, Cuk. Aduh, sorry. Diam lu, Ci. Silahkan Mas Alfian bisa dilanjutkan. Ayo Alfian Yoga. Terima. Yoga. Langsung aja seksi. BTW. Alfian minta catatan. BTW besok kalau ujiannya Bu Devi. Satu aja. Gini. Besok kan Bu Devi biasanya ujian cuma 2 jam tuh. 2 jam doang. Ngomong apa sih? Sama napas. Apa, Cuk? Kayak Paman Taslim. Paman Taslim. Kayak kan aman. Mic gua nggak double, Ci. Wih. Gini. Gimana tadi? Terus gimana Kak? Gimana Kak? Kalau tahun lalu waktu aku ujiannya Bu Devi, nah Bu Devi itu 2 jam. 2 jam soalnya tuh nggak salah cuma 3 kayaknya. Dan dikumpulin dikasih jadi 2 jam tuh 15 menit terakhir tuh bakal dikasih ini waktu buat ngumpulin. Jadi kalian ngerjain cuma 1 jam 45 menit. Dari jam 8. Nah, kalian bisa kerja sama tuh. Bikin meet. Bikin meet satu angkatan. Meet yuk. Gas. Pas bikin Yuk gabung yuk. Salah angkatan. Yuk, carry me. Sampai semester 8 maunya Yang pinter minta aja gini, Bang.
jadi ini share screen gitu kan. Jawabannya tinggal contoh satu angkatan gitu loh. Lu apa Ya, lagi sakit. alhamdulillah. Aduh. Salah semua, betul-betul Tuh, salah lu pada. Ulang-ulang semua. Yuk sekarang kakak kelas yang tidak penting solid. baik. Kan sipil solid, Bang. Ya kan sipil solid. Nah, nilai lu solid. Ngulang satu, ngulang Satu semua. ngulang semua. Ye. Pantes mengulang, Bang. Nasib. Alfian, mana Alfian? Catatan, Alfian. Catatan. Catatan, dimohon anak PBS. Kalian ini Tekan enggak hatinya. dikirimin buku Bang soal dari DTS kan? Iya. Iya, udah. Nah, yang SPT ada nggak? Ada. Nah, itu dikerjain aja tuh soalku tahun lalu kan. Lah, Dulu Gimana caranya ngerjain gak tahu. Ada catatan salah. dulu waktu aku offline Bu Devi open book kok. Dikasih buklet gitu, semua rumus dikasih. Jadi kalian tinggal masukin rumus saja. Nggak tahu rumusnya yang mana. Tapi nggak tahu caranya masukinnya apa. Gak tahu Kalian apa sih? kemana. Kalian apa Lambang-lambangnya. Materinya apa? Triaksial, pemadatan, apalagi CBR, masuk nggak CBR? Masuk nggak? Masuk. Saya dukung tanah. Aduh. Kok ujian lu susah-susah sih ya Allah. Tolong. Gue taunya pemadatan. Kalau pemadatan intinya kalau kamu udah tahu kadar air sama air voidnya itu udah ketemu itu udah jadi. Kok bisa Rumusnya ngulang? pakai kagak gue percaya cok nggak ngulang cok. Ini cuma iseng-iseng doang nih. Jadi biar join gitu loh. Alibi. Lu kalau tahu Pak El ya, mau lihat Pak El ya. Tadi kan Rumah kakak dapat N. buklet dari tahun lalu. Mau dong kak? Enggak, buklet itu dari ini dikasih Bu Devi. Emang nggak di save gitu? Nggak bisa di save? Gak dibawa pulang. Enggak, itu dari lab dikasih dari lab. Iya. Jadi itu punya DTS. Ah. Bentar ya, gua mau wawancara dia. Diam. Alfian Hadir. Asdos ya, asdos. Ayo Alfian. Ayo apa? Jelasin ke kita. Jelasin apa? Gua masih noob. Yang ZAV-nya tadi tuh.
Iya, masih diem. Assalamualaikum teman-teman. Mohon maaf ya tadi kuota aku tuh habis. Tapi ini Iya Mbak Ella, nggak apa-apa. mohon maaf ya. Terus mau nanya untuk teriak sial tadi itu udah kerekam kan, maksudnya udah, atau aku belum jelasin teriak sial ya? Tadi aku udah jelasin panjang banget, terus ternyata aku udah keluar dari rumah secara tiba-tiba gitu. Tapi putus Kak tadi Kak. Kayak tadi baru sedikit ya, Mbak. Oh gitu, ya udah. Udah, mohon maaf banget atas apa ya? Atas hambatannya yang besar ini, mohon maaf ya. Jadi sekarang jadi kita bisa lanjut lagi ke ini. Aduh, lagi. Oke, udah muncul ya. Udah Mbak. Udah masuk. Oke, jadi tadi sampai mana ya kalau boleh tahu? Apa udah menjelaskan diagram Moore ini? Tadi sih aku udah jelasin sampai selesai sebetulnya. Tapi ternyata udah gimana? Sampai mana tadi aku jelasinnya, teman-teman? Sampai diagram Mbak. Sampai diagram ini ya? Sampai lambang. Iya Mbak. Sampai Yang tot, CU. sampai tot itu loh Mbak. Sampai ini. Persi, tot. Namanya itu tot ya? Ya udah. Tot atau torsi itu apalah ya pokoknya. Nah, jadi pokoknya kalian tuh tinggal fokus ke ini ya, torsi 3 dan torsi 1. Di sini torsi 1, kalau di soal tadi torsi F. Jadi torsi 1 itu adalah tegangan utama mayor saat terjadi kegagalan. Jadi tegangan utama mayor ini sudah dihitung ya, dari penambahan tekanan sel yang pada saat jadi tekan, pada saat ini, pengujian ini, di alat uji ini, dan sudah juga ditambah dengan ini ya, delta torsi ini yang dihitung dengan ini, dan yang pastinya kalian tidak menghitung pada saat besok UTS, dan akan menghitungnya di semester 3 atau semester 5 nanti ya. Nah lanjut, jadi kalian tinggal fokus ke torsi 1, torsi 3. Jadi semisal ini untuk diagram Moore ini, kalian bisa memplotkan untuk diagram Moore itu kayak gini. Jadi ini torsi 3. Torsi 3, jadi ini sebagai lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3. Nah, torsi 3-nya ini langsung kita plot ke sini 200. Terus nanti di sini adalah torsi F atau tegangan mayornya, maksimumnya gitu ya. Dan ini 478,7. Lanjut ke lingkaran 2, 400, tegangan torsi 3. Terus ke torsi F-nya 721,7. Terus untuk lingkaran 3 di sini torsi 3 ya. Torsi 3-nya ada 600, diplot lagi ke 96,3 seperti biasa ya. Jadi kan outputnya diagram Moore ini. Namun untuk diagram Moore itu sebetulnya diharapkan itu garisnya kan beraturan gitu ya. Di beraturan tuh maksudnya tuh garis yang ditarik itu melewati puncak-puncak dari lingkaran ini. Namun dari tanah sendiri, tanah itu memang mempunyai banyak variabel yang gimana ya, yang nggak pasti gitu. Jadi sehingga banyak banget diagram Moore ini yang menabrak gitu. Atau garisnya itu biasanya nih. Atau garisnya ini menabrak ya. Misalkan ini di lingkaran 3 kan dia justru menabraknya ya, nggak di puncak lingkaran ketiga ini. Jadi untuk diagram Moore sendiri, diagram Moore ini kalian bisa mengambil 2 lingkaran saja. Garis di dua puncak lingkaran aja.
Yang penting melewati 2 puncak lingkaran aja. Kayak ini kan dia di atasnya persis puncak di lingkaran 1 dan 2. Maka kalian udah bisa dapat V dan C-nya dari situ. Kalian tarik garisnya, lalu kalian tarik garis tegak lurus juga di sini, terus kalian bisa dapat V atau sudut geser dalam tanahnya ini sebesar 7 derajat ya kalau di sini. Dan untuk C-nya kalian pastinya plot ke sumbu Y ini. Nah, di Y ini didapat C-nya atau angka konsistensinya sebesar 100 kilopascal. 100 kilopascal karena di sini kan sumbunya 200, maka di sini didapat 100. Sebenarnya gitu ya untuk penerangannya. Nah, ini kembali ke soal kalian kan ya sama ya untuk ini. Ya, ini didapat kayak gini. Oh iya, mohon maaf ya teman-teman. Jadi ini sebetulnya yang menjawab adalah temanku. Jadi kayaknya mungkin ada kesalahan ya. Jadi kan yang seperti tadi aku sampaikan, untuk tegangan mayor ini didapat dari tegangan delta tegangan ini ditambah tekanan sel atau torsi 3 ini, sehingga didapatkan suatu tegangan utama mayor ini. Jadi mungkin kalau dari soal kalian ini, kenapa, jadi kan telah dihitung nih sama temanku, dia juga ingin mencoba gitu kan, jadi dia malah mendapat diagramor yang kiri. Nah, kalau menurutku ini sebetulnya salah sih, soalnya diagramor itu selalu untuk garisnya itu dari rendah ke tinggi itu ada kiri ke kanan gitu. Jadi ini mungkin nanti kalian bisa dijumlah dulu ya, teman-teman. Jadi nanti kalian bisa jumlah dulu. Jadi di sini kalian bisa jadi ini ada delta F-nya itu, jadi nanti ya, jadi nanti kalian bisa dapat tegangan utama mayornya, ini ditambah dulu, baru kalian plot dari tegangan lagi, torsi 3 dan torsi F tadi ke dalam diagramor, gitu. Nanti mungkin ini aku perbaiki dulu, nanti aku share-nya pas udah itu ya. Nanti dari CAT-nya ini aku screenshot juga gambarnya untuk yang betulnya bagaimana. Tapi intinya kayak gitu, kalau tidak salah sih masih mudah. Ada pertanyaan? Kak, saya ingin tanya, Kak. Ya. Untuk menentukan puncak dari lingkarannya itu gimana ya, Kak? Puncak dari lingkaran. Kalau puncak dari lingkaran cukup di itu aja sih, cukup ditarik garis aja. Itu jari-jari dari lingkarannya bukan, Kak? Yang tadi kamu nanya apa sih, puncaknya ya? Puncak, iya. Nah, iya. Pokoknya pertama lingkarannya dibuat dulu, nanti kalian tarik garis aja. Pokoknya garisnya itu harus di atas minimal 2 puncak lingkaran yang berurutan, 1, 2, atau 2, 3. Nah, ini dia milih 1, 2 aja, yang ketiga aja dia terpotong sedikit. Maka yang ini ya, maka tapi bisa dicari V dan C-nya dari garis ini. Gitu. Terus yang C-nya itu ngira-ngira aja, Kak? C-nya ini kan dari 0 ke sini. Nanti misal ya mungkin ini kan memang salah nih, tapi ya misal itu nanti kalian tinggal cari aja di sini. Di AutoCAD. Terlihat nggak sih AutoCAD tuh? Nanti kalian bisa klik yang tadi atau DAL spasi. Nah, ini C-nya. Jadi C-nya itu kecil banget ya. 500 ya dalam KPA ya. Tapi tergantung soalnya juga yang diketahui berapa gitu. Di Bu Devi-nya. Gimana? Jadi C itu plotan dari sumbu Y dan sudut geser dalamnya itu dari menarik garis tegak lurus itu sudutnya dalam itu berapa? Kalau sudutnya diukur pakai busur biasa. Nah, ini pakai CAT nih. Nah, ini sorry, sebetulnya ya misalkan kan nanti gini ya, misalkan nanti gini nih, anggap aja ini garisnya nih, garis yang udah lingkarannya, ada lingkaran gitu kan, lingkaran dari diagramornya itu. Nah, nanti kamu itu tarik garis tegak lurus dari sumbu Y, pocketnya, tarik garis tegak lurus dari sumbu Y itu, terus kalian pencet aja, klik aja ini, angular.
Ini lebih benar-benar lebih presisi ya, lebih akurat dalam menentukan sudut suatu dari antar garis. Nah, ini 13 derajat gitu. Begitu juga ini 8% ini juga dihitung pakai AutoCAD, dan aku juga yakin ini juga dia pakai AutoCAD. Jadi benar-benar bisa akurat gitu loh. Itu mungkin. Oke, Kak. Makasih. Oke. Ada pertanyaan lagi mengenai triaksia? Kalau nanti masih ada, kalau udah nggak ada, nanti kita bisa lanjut ke CBR. Mbak, itu lingkarannya kan beda-beda ya? Nah, untuk ukuran jari-jari lingkarannya tuh taunya dari mana ya, Mbak? Nah, yang itu tadi itu loh, aku sebetulnya rumusnya ini. Yang tadi udah dibuat temanku ini ya, pusat jari lingkaran. Tapi ini adalah logika gitu istilahnya. Yang penting kalian ini aja tadi yang udah aku bilang. Jadi untuk dari kiri kanan ini adalah torsi 3, dan ini adalah torsi 1 atau tegangan utama mayornya. Nah, tegangan utama mayor ini tadi didapat dari torsi 3 ditambah dulu sama ini. Ini loh rumusnya. Tegangan utama mayor yang nanti di ujung sini sama dengan yang deltanya dulu ditambah sama torsi 3 tadi. Gitu. Kalau mau tahu jari-jari berarti tinggal dikurang aja kan. Namanya? Tinggal dikurang aja. Makasih, Mbak. Oke. Ada lagi? Kayak untuk triaksial aku tunggu sampai 16 berapa ya? 16:48 mungkin. Mungkin masih ada yang mau mikir-mikir dulu. Ada pertanyaan di kolom chat nggak ya kira-kira? Oh, ada. Oji, cek DC. Tolong ya, tolong nih Adrian, tolong jangan di sini, tolong. Ini harusnya ditambah sih. Oke, 1 menit lagi ya teman-teman. Santai aja pokoknya yang masih bingung. Pokoknya nanti buatnya di CAT ya. Biar lebih akurat. Gampang kok. Oke, udah 16:48. Kayaknya jelas banget triaksial ya, soalnya memang mudah sekali gitu ya. Tinggal menambah yang tadi, dan lalu dibuat diagram Moore, lalu tinggal tarik garisnya. Bentar ya. Oke, kita kalau gitu kita bisa lanjut ke triak, habis itu CBR ya. Oke. Oke, kita bisa lanjut ke CBR-nya. Nah, CBR ini juga mudah ya, nggak sulit juga. Nah, CBR ini ada yang udah nyatet atau ngeh gitu, CBR diajarkan. Halo teman-teman. Mungkin bisa dijelaskan, Mbak. Maksudnya untuk memastikan materi CBR ini benar gitu. Tapi kalau Bu Devi sendiri bilang CBR masuk gitu. Iya, ada. Udah Kak dijelasin. Oh, udah dijelasin lagi gitu dong. Ada yang konfirmasi gitu loh, seenggaknya ya.
Oke, jadi CBR ini lagi-lagi seperti yang udah aku jelaskan di awal itu pasti data dari hasil uji praktikum ya. Jadi hasil uji CBR ini adalah untuk menentukan nilai dari California Bearing Test, bearing ratio gitu ya. Jadi lanjut aja, ini diketahui penetrasinya dan beban plunjernya dalam satuan kilonewton ya. Nah, ini untuk penetrasi sendiri, aku sampaikan di awal itu biasanya dalam inci gitu ya. Nah, untuk materinya, seperti pada folder sebelumnya, selalu aku taruh di kanan. Jadi CBR adalah perbandingan antara beban percobaan atau load testnya dengan beban standar dalam persennya. Dalam persen. Nah ini CBR ini yang dalam persen. Nah, nanti CBR itu berkaitan banget atau outputnya sendiri itu adalah ini ya, grafik hubungan antara bebannya dengan penetrasinya. Nah, untuk CBR sendiri itu ada 0,1, 0,2, 0,3 inch gitu ya. Tapi umumnya untuk pengujian CBR itu dipakai syarat ini. Jadi nanti kan kita menghitung nilai CBR. Nah, nanti syaratnya sendiri adalah nilai CBR pada saat 0,1 inch harus lebih besar daripada CBR pada saat 0,2 inch. Kalau memang tidak begitu atau CBR 0,2 inch lebih besar pada saat nilai CBR 0,1 inch, itu harus dilakukan pengujian ulang terhadap CBR tersebut. Oke, udah dapat ya landasan awalnya. Jadi kita bisa ke soal. Diketahui penetrasi dan beban plunjer. Oke, yang tadi aku bilang outputnya pasti grafik hubungan antara beban dan penetrasi. Langsung aja diplot. Namun untuk memudahkannya, di sini aku membuat kolom untuk mengkonversi penetrasi yang masih mili ke inch gitu. Nah, ini memang kadang triknya Bu Devi gitu, suka kayak gini. Jadi kalian harus tahu ya, untuk penetrasi itu pakai inch, udah dikonversi ke inch, lalu kalian, maaf ayahku, jadi ini apa namanya, kalian langsung buat aja ini kurva grafiknya gitu ya. Nah, grafiknya sekali lagi cuma memplot aja. Dan untuk plotnya ini kalian salin aja penetrasi kiri, beban plunjer di kanan. Umumnya biasanya biar langsung itu yang di bawah, yang apa sih, sumbu X ini di sebelah kiri, tabel sebelah kiri, dan yang Y ini, koordinat Y ini, itu yang di sebelah kanan. Jadi nanti kalian blok ini sama kayak tadi yang apa namanya, pemadatan, jadi pakai scatter lagi, tapi kita pakai di sini yang garis ya. Nah, ini. Oke. Klik gitu aja. Nah, nanti untuk memudahkan kalian membaca, ini dalam apa ya ini maksudnya? Bawahnya ini kalian bisa atur di sini axis option. Nah, ini nanti kalian bisa mengatur unitnya mau per berapa sih. Soalnya tadi awalnya ini per 0,5 jadi gede-gede. Jadi nanti kan kita juga memplot nih akhirnya. Nah, biar lebih enak kan istilahnya di bawahnya ini sendiri sudah diukur juga sekalian sama Excel gitu ya. Nah, ini aku pilih majornya setiap 0,1. Nah, sekarang caranya adalah setelah kalian, teman-teman semua membuat grafik CBR ini, kalian memplot graf CBR pada 0,1 inch dan 0,2 inch. Oke, ini aku perbesar dulu ya. Oke, 0,1 inch. 0,1 inch di sini didapat bebannya sebesar berapa nih, ayo. Ini sebenarnya bisa juga kita coba itu ya, biar lebih jelas. Majornya mungkin setiap 0,5 mungkin ya. Nah, oke, lebih jelas ya. Jadi ini yang pada CBR 0,1 inch ini dapat sekitar 0,6 ya, 0,6 atau 0,7. Nah, makanya di 0, tadi aku mesti 0,8. Oke. Nah, di sini aku dapatnya 0,8 gitu ya. Soalnya kayaknya ini tadi grafiknya bergeser sedikit. Pokoknya sekitar itu. Nanti kalian bisa pakai penggaris boleh, atau nanti kalian zoom dapatnya sejelas-jelasnya gitu ya. Jadi nanti kalian langsung plot aja, dapat ini bebannya, oke. Dan tadi ingat rumus dari CBR adalah beban yang dapat dari grafik per beban standarnya. Nah,
untuk beban standar atau PS ini, jadi PT ini adalah beban plunyernya dan PS ini adalah beban standarnya. Beban standar sendiri diatur di tabel yang sudah aku sampaikan ini ya. Kalau ini udah memang aturan dari ASTM ya, ASTM. Jadi ini untuk beban standar penetrasi 0,1 inch 13,5 kN dan 0,2 20 kN. Jadi ya udah cuma tinggal rumus pembagian biasa aja. Nah, untuk CBR 0,1 adalah dalam persen ya, ini adalah beban plunyernya per beban standar, begitu juga dengan CBR 0,2, lalu didapat 5,9 dan 5,75. Nah, pada hasil ini bisa kita lihat bahwa CBR 0,1 inch ini lebih besar hasilnya daripada CBR 0,2 inch, sehingga nilainya dapat diambil dan dipakai nilai CBR 0,1 inch tanpa harus melakukan pengujian ulang. Gitu, gampang banget ya, kayaknya nggak ada pertanyaan deh. Gimana? Ada pertanyaan? Mbak, nggak pakai rumus? Kenapa? CBR enggak? CBR enggak ada rumusnya. Ada, ini rumusnya kan CBR-nya ini yang rumusnya beban percobaan logisnya atau yang namanya beban standarnya. Beban standar sendiri udah diketahui, udah diatur dalam ASTM, ini dari PPT-nya Bu Devi. Lalu udah cuma gitu doang dalam persen. Udah gitu doang ya, intinya kalian menggambar itu. Makanya aku menyampaikan materi pembelajaran ini dari Excel, mungkin nanti kalian ada yang memakai itu juga bisa, dan buat grafiknya di Excel gitu ya, daripada nonton satu-satu gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Untuk CBR aku tunggu sampai mungkin 16.5. Iya. Gimana? Untuk nentuin PT 0,1 inch sama 0,2 inch tadi gimana ya Kak? Oh iya, jadi CBR itu kan sama dengan PT per PS kali 100 atau beban percobaan. Nah, PT ini kan beban percobaan. Maka bisa didapat dari grafik ini. Nah, grafik ini kita tinggal ngeplot aja. Ngeplot kan kita udah kebentuk nih grafik ini. Nah, terus kan kita itu tolak ukur kan di 0,1 inch dan 0,1. Jadi PT pada 0,1 inch sendiri itu adalah total penguploadan dari 0,1 inch diplot ke sumbu Y, didapat itu adalah beban punyer atau PT-nya. Ini kayak PT 0,1 kan ini kan sekitar, sebenarnya ini tadi 0,8 sih kalau aku udah perbesar, mungkin grafiknya bergeser ya teman-teman, mohon maaf ya. Dan 0,2 sendiri dapatnya sekitar 1,15 gitu. Dan kebetulan kalau beban ini udah dalam kilonewton. Nanti kan kalau beban standar kan dalam kilonewton nih. Nah, berarti nanti kalau soalnya di sini beban punyernya belum kilonewton atau newton, kalian harus konversi dulu ya. Soalnya nanti ya pokoknya teliti-teliti aja. Oke, ada pertanyaan? Mau tanya. Ya. Itu kalau misalnya hasilnya CBR-nya 0,2 lebih besar dari 0,1, ngambil kesimpulannya gimana? Iya, berarti maka nilai, jadi kan pada kondisi di lapangan, pada reeling itu, kalau aku baca dari SNI, biasanya nilai CBR yang dipakai itu yang 0,1 pada saat penetrasi 0,1 inch. Maka kalau 0,2 inch lebih besar, nilai CBR 0,1 inch pada percobaan tersebut tidak bisa dipakai dan perlu dilakukannya pengujian CBR ulang gitu. Jadi kesimpulannya bisa kayak gitu. Jadi nanti dalam soal nggak mungkin dapat itu, Mbak? Pasti dapat CBR 1 lebih besar. Ya nggak tahu sih, kalau Bu Devi suka ada kejutan gitu ya. Kan kayak ini tentukan nilai CBR yang dipakai. Nah, mungkin aja nanti nggak ada yang bisa dipakai karena 0,2 inch-nya lebih besar gitu. Yang penting kesimpulan dari kamu benar gitu. Oh iya. Mungkin aja masuknya mungkin. Yuk, ada pertanyaan lain?
Ditunggu sampai jam 5 untuk pertanyaannya. Nanti bisa lanjut ke kapasitas dukung. Emang banyak gitu ya teman-teman, kalau Mektan emang harus semangat gitu sih. Oke, udah jam 5. Aku tunggu 1 menit lagi mungkin ya untuk pertanyaannya. Mungkin ada yang masih nyatet juga. Mau tanya, Ya, itu yang PS 0,1 inch sama dengan 13,5 itu dapat dari mana? nah ini sekali lagi ya, mungkin aku tandain aja kali ya. Nah, jadi ini kan beban standar. PS itu kan beban standar. Beban standar sendiri sudah ada ketentuannya dari ASTM, dari SNI. Ini beban standarnya udah aku lampirin tabelnya di sebelah kanannya, di bagian materi. Ini dia. Pada penetrasi 0,1 beban standarnya 13,5 kN, 0,2 20. Makanya itu adalah PS-nya. Ini aku tandain ya. Ya, Mbak, makasih, Mbak. Oke. Oke, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Bisa kita lanjutin ke kapasitas dukung. Kalau untuk kapasitas dukung ini, pada belajar kan? Maksudnya ada yang nyatet kan? Terzaghi, kapasitas dukung Terzaghi, ada yang nyatet kan? Atau melihat Bu Devi menjelaskan ini? Ya. Ada. Ada ya? Enggak, Kak. Enggak ada. Gak ingat, Kak. Enggak, Kak. Ada, Mbak. Ada. Oke, kalau satu aja, 2 aja ada, berarti sebenarnya ada gitu ya. Nggak apa-apa, dulu aku juga tidur kok pas pelajaran ini. Pas awal-awal. Oke, lanjut. Kapasitas dukung, ini aku ingin menyampaikan, ini sebenarnya gampang, tapi harus diperhatiin karena Bu Devi ini hobi banget nih, hobi banget. Nih kalau nggak percaya, aku kasih buktinya ya, nih. Di soal UTS 2018. Nih ya, fondasi telapak lingkaran, hitung kapasitas dukung ultimate. Terus di UTS 2019, fondasi telapak lingkaran, hitung kapasitas dukung ultimate. Nah, hobi banget mengeluarkan ini ya. Jadi kalian harus memperhatikan, oke? Ini juga fondasi telapak lingkaran juga hitung dukung kapasitas dukung ultimate berdasarkan Terzaghi gitu ya. Nah, berarti ini harus kalian perhatikan ya. Mudah banget sih. Oke, lanjut lagi. Kapasitas dukung ya namanya. Jadi kapasitas dukung tanah itu, jadi tanah itu punya kapasitas dukungnya yang dikaitkan dengan beberapa faktor seperti berat volumenya sendiri, kedalamannya sendiri, dan untuk kapasitas dukung tanah itu, sering banget dikaitkan dengan fondasi karena memang untuk cabang teknik sipil pada cabang geoteknik atau tanah, mekanika tanah, geoteknik dan lain-lain itu memang selalu mengkaitkannya dengan fondasi. Ya, fondasi, bore pile, semua perkuatan, perbaikan di bagian tanah untuk yang nantinya akan dibangun bermacam-macam infrastruktur, bangunan dan yang lain-lain ya. Nah, ini sekarang simpelnya aja ya. Bu Devi memberikan soal ini karena memang kapasitas dukung Terzaghi ini yang biasanya dipakai oleh para analisis di lapangan gitu. Nah, ini fondasi diketahui ada fondasi telapak lingkaran dengan diameter 2 meter mendukung beban vertikal 900 kN. Kedalaman dasar fondasinya 2,5 meter dan fondasinya homogen dengan V sudut gesernya 25 derajat dan C kohesitasnya sebesar 13 kN. Dan ada gamma B-nya juga. Hitung kapasitas dukung ultimate berdasarkan persamaan kapasitas dukung Terzaghi. Nah, kan Bu Devi udah menyampaikan tentang kapasitas dukung Terzaghi
pastinya di PPT-nya. Nah, di PPT-nya kan. Nah, terus ini tuh adalah rumus yang udah aku masukkan untuk soal ini. Nih ya, jadi untuk perancangan fondasi itu untuk bentuk-bentuknya itu ada pengaruhnya. Jadi ada bentuk persegi, ada lingkaran. Itu mempengaruhi dari rumus kapasitas dukung ultimate. Nah, di sini karena Bu Devi selalu mengeluarkan soal lingkaran, fondasi bentuk lingkaran, maka aku memasukkan di sini fondasi bentuk lingkaran ya. Mungkin nanti kalau ada bentuk lain, mungkin nanti di sini akan aku tambahin lagi deh ya rumus fondasi untuk bentuk yang lainnya. Terus, oke. Nah ini yang dipakai. Kapasitas dukung ultimate dengan ini C, NC, NQ, NY. Nah, kenapa di dalam soalnya itu ada, sebentar ya, aku izin dulu sebentar. Oke. Iya, sehingga tinggal masukin rumus aja. Ini dari Q ultimate sendiri ada 1,3 CNC, NQ, dan NY. Nah, NC, NQ, NY ini pastinya diketahui atau diberi lampiran tambahan pada selalu TS. Dan di sini ada P0. P0 sendiri adalah DF dikali gamma. Nah, PO ini adalah tekanan overburden yang ada pada dasar fondasi ya. Satuannya dalam kilonewton per meter persegi, pasti udah diketahui ya. Nah oke, sekarang di sini tinggal mencari aja sih, mencari hasilnya dari rumusnya aja pokoknya. Gini sih. Nah, ada yang ditanyakan dari sini. Ini benar-benar nilai kapasitas dukung ultimate dari Terzaghi atau QU ini benar-benar dari rumus ini aja. Ini mudah sekali ya, benar-benar sangat mudah sekali. Jadi kalau ada soal ini langsung disikat aja gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan? Untuk Q ultimate sama dengan 1/3 dikali C kali NC ditambah P0, P0 DF-nya dulu, kedalaman dasar fondasinya dulu, dikali gamma B atau berat volume butirannya dulu, nanti baru itu bisa dapat nilai PO, P0. Makanya ini pertama hitung nilai P0 dulu, lalu yang kedua mencari nilai NC, NQ, N gamma ini dalam tabel lampiran yang tersedia di soal, lalu baru menghitung kapasitas dukung ultimate-nya. Tuh, mungkin ada pertanyaan? Mbak mau tanya. Cara nentuin NC, NQ, NY gamanya itu gimana tuh Mbak? Kan ada di tabel, tapi nentuinnya gimana? Oke, aku lupa bilang juga ya. Jadi dapat dari tabel, namun disesuaikan juga dari V-nya atau sudut gesernya. Ini V-nya kan diketahui 25 derajat, maka kita cari juga NC, NQ, NY pada itu, pada ini sudut geser 25. Didapat 25,1, 12,7, 9,7. Ya, untuk keperluan NC aksen, NQ aksen, N gamma aksen ini tergantung kebutuhan dari soalnya gitu. Soalnya kalau untuk fondasi telapak berbentuk lingkaran ini masih pakainya NC, NQ, dan N gamma saja. Gitu. Pokoknya ini semua rumusnya udah di sebelah kanan ya di materinya. Ada pertanyaan lagi? Mbak mau tanya. Iya. Tadi nyari PO-nya itu gimana ya, Mbak? Oh iya ya. Nanti kalau kamu pokoknya nanti kalau bingung atau lupa, ingat aja di sini materinya udah aku lampirin. Ini kan rumusnya yang dipakai. Ini dipakai dan P0-nya di sini ada keterangan P0-nya itu adalah tekanan overburden, yaitu tekanan yang
terdapat di dasar fondasi yang dalam satuan, yang biasanya itu dalam satuan kilonewton per meter persegi itu dapat dari dF kali gamma. Kedalaman fondasinya dalam meter dikali berat volume dari tanahnya. Kalau bisa itu dilihat lagi juga satuannya biar sama. Tuh, nah kebetulan ini Bu Devi udah sama satuannya. Oke, makasih Mbak. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Kalau mungkin aku tunggu sampai 17-12 buat nunggu teman-teman yang lain juga nyatet sama mungkin ada pertanyaan gitu ya. Sampai 17-12. Tunggu. Untuk TPPIS sekali lagi benar-benar minta maaf karena salah miskom gitu ya pokoknya, miskomunikasi. Jadi grup yang udah aku bentuk dulu masih ada di aku. Semoga belum pada keluar. Abis ini aku kirim materinya sama soal-soal. Dulu ada soal pendahuluan juga sebenarnya yang aku kasih di TRPBS sekitar 4 soal gitu ya. Mengenai rumus-rumus umum tanah sama ada kedalaman tanah juga, soal yang berkaitan dengan itu, kedalaman tanah dan muka air tanah juga. Nanti aku kirim. Dan nanti kalau jadi asistensi atau ada yang mau ditanyain, nanti boleh aja besok pagi atau sore. Mbak maaf, itu grupnya yang mana ya? Grupnya udah lama banget sih sebetulnya, tapi ada kok, udah ada. Ada kok. Tapi itu anak TPPS juga udah join, Mbak. Kok aku ngerasa belum ya? Udah beberapa, 20-30 anak. Coba tanya Joel. Joel hadir nggak di sini, Joel? Iya, Kak. belum Joel, gabung ya. Joel katanya bukan mekanika tanah. Tapi kan kemarin grup asistensi apa kan Kak? Apa namanya? Bukan Iya, jadi grup, yang salah itu kan Kak? Sifat dan perilaku tanah ini kan Iya. udah ada loh. Ini udah 62 peserta loh. Iya, sama cutting Kak sebagian. Oh iya, ada sepertinya Allah. Harusnya kita di kemarin udah asli sudah dari Kamis. It's okay ya, nggak apa. Untuk yang penting setengah semesternya lanjut berarti sama aku juga gitu ya berarti. Oke. Ya. Cuttingnya kalau boleh tahu berapa ya jumlahnya? Itu kemarin ku kasih aja linknya sama Bang Adrian Kak. Nanti Oh, Bang Adrian. Ya, oke. Oke, yaudah nanti semuanya kirim sini ya, sama untuk absennya masih nggak berubah. Oke, jadi nanti untuk TPPS karena belum memenuhi absen kemarin, jadi nanti hari ini kalian absen dengan mengirimkan foto pembelajaran, entah lagi belajar di laptop, catatan, atau lagi di mana tentang mekanika tanah, nanti dikirim aja di grup semua. Misalkan aku Elsa Dayu hadir Kak, nah gitu aja ya. Sama sekalian mengirimkan itunya, fotonya. Foto terus tulisannya itu gitu. Jadi kayak gitu. Oke, jadi tema absennya itu UTS, Mektan UTS Preparation. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, di kapasitas dukung, ini dari aku aja ya. Dari aku aja, kalau memang belum diajarkan tekanan tanah, maka ini aku membahas aja soal tekanan tanah yang juga sering dikeluarkan oleh Bu Devi. Nih kalau nggak percaya, nih aku memberikan bukti lagi ya. Nih ada ya tekanan tanah. Ini penahan tanah. Ini juga ada nih. Angkanya juga sama. Ini di kuis 2017 dan 2018. Terus ini kemarin di UTS 2019 juga ada. Nah, ini di tahunku 2018 juga ada. Oke, maka biar lebih legowo aja ya, ngajarin aja kali ya, nanti keluarnya belakangan gitu ya.
Seperti biasa, untuk materinya aku share di sebelah kanan. Oke, di-share di sebelah kanan. Jadi, penting juga di dalam civil engineer itu untuk belajar suatu kapasitas dukung tanah atau karakteristik tanah pada saat pembangunan DPT atau dinding penahan tanah. Ada yang tahu dinding penahan tanah? Talut. Yo, yang lain. Kalau dulu aku sih nggak tahu DPT itu dinding penahan tanah. Nah, kayak gini ya dinding penahan tanah itu. Iya, jadi kayak apa ya bisa disebutnya? Lereng kah? Jadi suatu tanah itu kan pasti nggak rapih gitu ya. Pasti ada terbentuk lereng gitu. Nah, pasti tanah yang tersebut itu akan mengalami keadaan di mana dia nanti ambles gitu, banyak banget jalan yang udah terlanjur ambles, lereng-lereng ambles, maka solusi paling umum yaitu membuat DPT tanah, dinding penahan tanah maksudnya. Nah, untuk membangun dinding penahan tanah, hal umum yang harus dihitung oleh seorang civil engineer adalah tekanan-tekanan yang akan tekanan-tekanan pada tanah yang bekerja pada kondisi tersebut. Jadi, tekanan tanah yang bekerja pada kondisi tersebut itu ada tekanan aktif dan tekanan pasif, yang dimana persebaran dari tekanannya itu bisa dilihat di sini ya. Jadi, untuk preambulnya sebenarnya gini, sebenarnya untuk tekanan tanah di PPT Bu Devi itu ada banyak jenisnya. Jadi, dinding penahan tanah dengan beban merata di atasnya, dinding penahan tanah yang lapisan tanahnya itu ada kohesinya, atau non kohesi, atau lapisan tanahnya itu lagi ya, atau yang kalau lapisan tanahnya itu di bawah muka air tanah itu beda lagi cara perhitungannya gitu. Namun pada survei atau pada kenyataan yang kulihat untuk soal UTS biasanya selalu dikeluarkan model dinding penahan tanah itu yang berkohesi untuk di bawah muka air tanahnya. Jadi ini kan muka air tanah nih yang udah pernah aku kenalkan sebelumnya untuk adik-adik. Ini batas muka air tanahnya. Nah di bawahnya ini kan berarti tanah tersebut sudah mengandung air gitu ya. Jadi ada namanya C-nya 18 di sini 18 kilonewton. Yang di sini nggak ada. Maka nanti perhitungannya itu akan sedikit berbeda ya, karena nanti tekanan tanah itu dikurangi dari faktor dari kohesitas tanah itu sendiri. Nah, oke, sekarang gimana ya? Materi sedikit atau langsung aja soalnya ya? Langsung soal. Oke, tapi nanti ini kalau kalian bingung gitu ya, di sini udah jelas kok, misalkan di sini EA-nya rumusnya ini rumusnya ini gitu. Nah, kalau aku sih lebih suka simple aja ya. Jadi simple aja ya. Jadi nanti tekanan itu kita apa ya? Kita anggap sebagai luasan aja. Luasan suatu bidang itu aja. Nah, sekarang untuk soalnya sendiri, Bu Devi itu biasanya meminta hitung tekanan aktif dan pasifnya dan juga gambarkan persebaran dari tekanan tanahnya. Nah, untuk persebaran dari tekanan tanahnya itu kita harus menggambar tekanan aktif dan pasif. Dan di sini aku membedakan warna dari bagian dengan tekanan aktif dan pasif, tekanan aktif yang warna merah dan tekanan pasif yang warna hijau. Untuk tekanan aktif yang warna merah ini memang terjadi di bagian sebelah sini gitu ya. Istilahnya di bagian tanahnya, di mana tekanan aktif adalah tekanan gaya yang mendorong DPT tersebut gitu. Sedangkan pada tekanan pasif ini ada gaya atau tegangan sisa yang dihasilkan oleh DPT menahan gitu ya akibat adanya tekanan aktif yang dihasilkan atau yang dilakukan akibat pergerakan tanah atau kondisi tanah di sebelah sini. Udah pasti ya di sini aktif, yang di sebelah sini pasif. Dan panahnya juga jangan kebalik, kalau aktif itu yang mendorong gitu lah, mendorong DPT tersebut, dan ini tekanan pasif itu yang menahannya, dan ini memang ada karena juga aktivitas dari tekanan aktif ini. Lalu sekarang untuk persebaran gayanya ya.
Jadi tekanan itu memang tekanan pada tanah itu sangat bergantung pada ketinggian gitu ya. Sehingga kita harus benar-benar apa ya, noted gitu loh. Kalau misalkan di sini ada muka air tanah. Jadi ini di sini kan diketahui tingginya 6 meter dan di sini diketahui juga tingginya 5 meter. Jadi kita bisa menyebutnya di sini H1 dan di sini adalah H2. Oke, sekarang kita bisa lanjut. Oh ya, sebentar dulu. Aku ingin menyampaikan bahwa begini, bahwa untuk perhitungan tekanan aktif pada tanah di bawah muka air tanah itu kan tanahnya udah lebih lempung, lebih mengandung air gitu ya, lebih mengandung air berarti it means lebih rekat, lebih ada daya lebih ada sifat gaya tarik antar molekulnya atau ya pasti ada C-nya. Maka di situ kita juga harus notit kalau di situ pasti ada gamma wet atau ya gamma basahnya ini ya, gamma wet. Nah, gamma wet itu kalau nggak diketahui itu besarnya 9,81. Nah, untuk teman-teman TRPBS sekali lagi udah diberikan di soal yang sebelumnya, udah latihan soal gitu ya. Kalau gamma W ini nggak diketahui besarnya sekitar 9,81 kilonewton per meter kubik. Nah, sekarang kita lanjut ke tekanan aktifnya. Untuk tekanan aktifnya kita itu pertama menghitung KA dulu. Nah, untuk KA-nya itu, pokoknya KA itu kalian ingatnya itu pokoknya untuk aktif dan pasif harus dihitung, KA dan KP. Nah, kalau KA sendiri adalah tangan kuadrat dalam kurung 45 derajat dikurang V per 2. Nah, sedangkan untuk KP nanti dia malah berkebalikan kalau dia 45 plus itu. Ini kalau semisal kalian ini ya, kalian diawasin sama Bu Devi ya harus hafal plus minusnya gitu ya. Nah, untuk K1 ini, kenapa ada K1, K2? Karena pada bagian aktif di sini, tadi yang aku bilang ketinggian itu berpengaruh dan KA, kalau ada lapisan yang ada C-nya ini, dia tuh beda gitu loh, nanti ada pengurangannya. Sekarang kita lanjut aja ke KA1. K1 kayak biasa, tangan kuadrat 45 min V per 2, V-nya pasti 2 lapisan yang diketahui, masukin 18 per 2, nanti didapat 0,527. Untuk KA yang lapisan kedua ini, di bawah muka air tanah ini, juga dimasukkan V-nya sebesar 17, ini sudah diketahui ya. Maaf banget nih kalau tulisanku agak kecil gitu ya. Nah, terus ini didapat segini. Nah, ini apa akar KA2? Nah, ini adalah persiapan. Maksudnya itu kayak yang tadi aku bilang ada pengurangan dari koesitas, ini nanti dikurangi oleh ini. Min 2C akar KA. Nah, ini nanti tekanan yang harus dikurangi dari perhitungan tekanan aktifnya pada bagian itu gitu ya, nanti pada bagian yang di lapisan ini. Nah, oke, jadi nanti kita simpan dulu. Nah, terus untuk sekarang kita bisa lanjut menghitung tekanan aktifnya. Nah, untuk tekanan aktif, kalau di sini sih aku menjawabnya itu dengan tabel gitu ya, karena lebih mudah. Dan aku juga dari buku Mektan 1 ini juga dia menjawabnya juga pakai tabel gitu ya. Agar lebih ringkes gitu ya, nggak satu-satu ngitung PA-nya gitu. Nah, sekarang agar lebih mudah, ini mungkin aku jelasin yang pakai cara tabel. Jadi kalian pertama adalah untuk mendata ketinggian per lapisan. Oh ya, atau aku kelewatan ya sebelumnya untuk menjelaskan ini arah-arah ini kenapa bentuknya tekanannya bisa kayak gini. Kalau misalkan tekanan, sebetulnya kalau tekanan aktif dari per lapisan tanah itu dia bentuknya segitiga biasa. Nah, di sini kenapa ada persegi? Nah, karena persegi ini adalah tekanan yang terjadi akibat beban di atasnya gitu. Jadi panjangnya ini tuh sama dengan ini gitu ya. Nah untuk tekanan di bawah muka air tanah itu memang seperti ini. Memang kayak gini. Kayak gitu. Nah, ini nanti juga udah disampaikan ya nih. Nanti kalian bisa ngelihat kutipan kecil gini. Nah, memang seperti ini. Kalau di bawah muka air tanah memang untuk penggambaran diagram tekanannya memang seperti ini. Ya. Jadi ini terdapat tekanan akibat ini, tekanan di atasnya, dan ini tekanan segitiga yang terjadi karena tanah. Dan ini
Dan nanti untuk bagian yang miring ini, untuk bagian yang ini, itu memakainya itu gamma wet, karena di sini itu dikatakan sudah, apa ya, tanah sudah terpengaruh oleh kadar airnya. Gitu. Jadi sudah terpengaruh oleh air gitu. Makanya ini tadi kulampirkan 9,81. Oke, lanjut ya ke perhitungan tekanan aktif. Jadi pertama kita mendata ketinggiannya dulu. Nah, nih, nomor 1 ketinggiannya 6. Ya, 6 meter. Nah, untuk yang tekanan 2 ini yang tadi aku bilang tekanan yang ada karena tekanan di atasnya, akibat pengaruh tekanan di atasnya, hanya maka diambil sama seperti tekanan di atasnya, 6 meter. Nah, ini nanti kalau kalian punya buku Mektan 1, kalian melihat, oh iya, astagfirullah, maaf, untuk ini bukunya ada di buku Mektan 2. Nanti kalau ada yang mau fotoin contoh soalnya lagi, nanti bisa aku fotoin ya. Nah, ini memang begini. Nanti karena dia terpengaruh tekanan atasnya, maka hanya, kan tadi padahal dia di bawah 5 kan harusnya, tapi dia karena terpengaruh, dia tingginya jadi 6. Dan ini adalah rumus tekanan aktifnya. Nah, untuk ini aku lebih suka menyebutnya dengan kita menghitung alas, gitu loh. Jadi ini adalah rumus alasnya, gitu loh. Nah, ini untuk alasnya H gamma kali KA. Nah, untuk yang di lapisan 1, KA-nya masih pakai KA1, K1 yang kita udah hitung ini. Dan untuk yang ini, lapisan 2, karena dia lapisannya udah yang di lapisan 2, dia jadinya pakainya yang KA2. KA2 sebelum dikurangin ya. Nanti soalnya ini pengurangannya ini untuk pengurangan tekanannya. Ketika kita udah menghitung tekanannya. Nah, ini pakai KA2. Nah, untuk yang tekanan aktif ketiga ini, nah ini kan segitiga. Nah, ini alasnya maka kayak biasa H2, karena di sini dia di lapisan 2, makanya H2 dikali gamma apa nih? Gamma aksen ini, dan dikali KA2 karena di lapisan 2. Dan untuk yang keempat, tekanan 4 ini juga sama. Namun yang tadi aku bilang karena dia terpengaruh oleh air, jadi cukup H dikali dengan gamma water. Karena pada bagian sini mungkin sudah disimpulkan bahwa oleh para orang teknik di bidang geoteknik itu, bahwa tanah di sini sudah terpengaruh oleh kadar airnya. Jadi untuk menghitung tekanannya cukup H dikali gamma waternya. Nah, terus ini lalu bisa dilihat ya di sini seperti yang aku bilang, ini menghitung alas, seperti menghitung alas H gamma K. Lalu dari alas ini kita bisa lanjut ke PA. Nah, yang tadi aku bilang di awal, tekanan itu bisa dianggap sebagai luasnya gitu loh. Luas. Jadi tekanan itu sama dengan luas di diagram pada areanya masing-masing gitu. Nah, coba sekarang kita lihat ke bagian 1, tekanan aktif. Tekanan aktif ini apa bentuknya? Segitiga kan? Maka nanti untuk tekanannya sendiri adalah setengah alas kali tinggi. Setengah dikali alasnya ini, lalu dikali H1. Nah, alasnya sendiri kan tadi kita udah menghitung gitu ya, dari H gamma ke A. Nah, dari sini jadi tinggal dikali nih. Setengah alas kali tinggi, tingginya 6. Lanjut ke yang di bagian 2, dia tetap sama, dia kan persegi, jadi alas kali tinggi. Nah, untuk alasnya di sini dia memakai yang kita sudah hitung tadi, dan tingginya itu tetap memakai tinggi yang tinggi dia sendiri itu berapa. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya untuk yang bagian tekanan yang terpengaruh tekanan di atasnya. Jadi untuk menghitung alasnya ini atau bagian dari tekanan ini, dia memakai hanya 6 karena terpengaruh oleh tekanan atasnya. Namun pada saat sudah perhitungan final tekanannya, dia memakai hanya itu setinggi dia sendiri, areanya dia gitu. Jadi alas dikali tingginya dia 5. Dan perlu diperhatikan untuk di lapisan 2, di lapisan kedua ini, karena yang dia udah ada C-nya, udah ada nilai C atau koistasnya tidak sama dengan 0, itu perlu dilakukan ada pengurangan ini, pengurangan tekanan yang kita udah hitung di atas. Jadi kohesi itu mempengaruhi pengurangan dari tekanan aktif.
gitu. Yang sebelumnya sudah aku sampaikan juga. Nah, ini jadi 26,64 ini digunakan untuk mengurangi semua perhitungan tekanan kita yang di bagian yang lapisannya itu udah di lapisan ini di bawah muka air tanah atau lapisan kedua ini. Gitu. Jadi ini tetap setengah A kali T, setengah kali alas kali tingginya 5 dikurang itu pengurangan tekanan tadi. Dan yang kelima juga yang cuma gamma water dikali H. Jadi kan karena dia segitiga juga, jadi setengah alas dikali tingginya 5 tetap dikurang sama pengurangan tekanan tadi. Lalu dapat di total itu sebagai kita sebagai nilai tekanan aktif yang kita dapat. Lalu untuk perhitungan tekanan pasif agak lebih mudah karena tekanan pasif ini cuma begini ya. Nah, ini memang sudah penggambaran tekanannya begitu. Tekanan pasif yang terjadi. Jadi, kita bisa menghitung tekanan pasif, tetap kita jadikan dua bagian, segitiga dan ini. Oke. Nah, ini perhitungannya itu ini. Menghitung nilai KP, kalau yang tadi KA kan tangan kuadrat 45 min, kalau ini 45 plus. Nah, ini adalah 1,64 kalau udah dihitung. Dan ingat, kalau memang diketahui di data, di sini tanahnya ada C-nya juga, ada kohesinya juga, kalian juga harus melakukan yang sama seperti ini. Jadi adanya pengurangan tekanan pasif juga karena kohesi tanahnya. Dan lanjut kita ke perhitungan tekanan pasif, masih sama metodenya kayak tadi, jadi untuk perhitungan tekanan dia dicicil atau dianggap juga sebagai menghitung alas, dan untuk keseluruhan tekanannya kita anggap sebagai luas pada bidang tersebut. Jadi ya. Oh iya. Jadi oke. Jadi ini aku akan cepatkan karena ingin maghrib, udah mau waktu maghrib ya. Jadi untuk pasif, oke bisa. Ini hanya 1/2. Ini hanya kan diketahui nih 1/2. Setengah ininya alasnya seperti biasa H gamma kali KP. Nah gamanya ini seperti yang diketahui di sini gamanya gamma ini ya. Gamma apa namanya? Gamma aksen ini, dan untuk di bagian sini juga hanya dipakai H dikali gamma weight. Nah, jadinya kayak gini. Sama, masih PP-nya masih setengah alas kali tinggi karena bentuk tekanan pasifnya ini segitiga bentuknya. Oke. Karena udah mau maghrib, untuk menghormati juga kita cepatkan mungkin ya. Jadi ini dihitung juga totalnya sebagai kita dapat tuh nilai dari tekanan pasif. Jadi kesimpulannya kita udah bisa menjawab tekanan aktifnya sebesar sekian dan tekanan pasifnya sebesar sekian. Maka suka juga Bu Devi menanyakan berapa gaya gesernya. Maka kalau gaya geser kan berarti aktif lawan pasifnya ya. Ya udah berarti tekanan aktif dikurang tekanan pasifnya saja. Berarti gaya gesernya sekian, semisal ditanya. Mungkin begitu penjelasan dari tekanan tanah. Mungkin sampai 17.34 mungkin sesi pertanyaannya. Setelah itu mungkin kita bisa mengakhiri dari sesi asistensi ini karena sudah mau waktu maghrib. Teman-teman, apakah masih ada di sana? Masih, Kak. Masih ya? Ada. Halo, Kak. Oke, apa masih ada pertanyaan sampai 17.34 karena udah maghrib juga. Kita buru-buru akhiri ya, karena memang nggak boleh. Iya, bukan nggak boleh ya, nggak enak gitu ya. Oke. Oke, wajarnya aja gitu, maksudnya maghrib selesai udah lama juga gitu. Namun, ayo yang mau tanya, sebenarnya agak bingung ya, pasti masih bingung ya untuk ini. Iya. Nanti bisa tanya aja di PC atau bisa belajar bareng nih. Kalau nggak salah tadi malam dapat info dari anak TRPBS sudah belajar bareng gini nih. TRPBS juga pasti belajar bareng ya. Ya, jadi kalau untuk ini aku sampaikan kalian wajib belajar bareng. Please jangan belajar sendiri, belajar bareng aja karena itu sangat membantu. Karena dulu pada kakak kelas kalian pas offline itu juga pada nginep-nginep di kafe di sana di Jogja. Jadi kalian kalau belajar bareng itu benar wajar banget dan kebutuhan sih menurutku. Oke?
Oke, semangat semuanya ya. Oke, Kak. Oke, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ya udah, ini aku cukupkan aja ya, udah 34. Kalau ada yang bingung nggak apa-apa lewat PC. Ini kalau misalkan kalian lagi bentuk grup belajar, kalian Google Meet, kalian PC aku aja, Mbak, bisa bentar nggak 10 menit, 15 menit, tadi ada yang mau ditanya ini gitu, itu nggak apa-apa banget. Bentar singkat-singkat aja, 10 menit, 15 menit, menjawab gitu ya. Pokoknya santai aja sama aku. Dan untuk TPPS, tolong absennya dilaksanakan. Untuk TPPS nggak usah karena udah mendapat 2 absen ya kemarin. Oke, jadi pertemuan kali ini aku akhiri sampai di sini. Untuk kekurangannya, untuk hambatannya, untuk kalau ada suara mengganggu atau aku terlalu cepat, terlalu nggak jelas, mohon maaf. Insya Allah aku bisa menjawab nanti teman-teman kalau ada yang masih bingung. Gitu ya, teman-teman. Oke, untuk asistensinya mungkin sudah azan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Trial version.